Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 20 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan para martir Korea. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memanggil orang di seluruh muka bumi untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Darah para martir kudus, Santo Andreas Kim Taegon dan kawan-kawan telah Engkau jadikan benih yang amat subur sebagai umat Kristiani yang baru. Semoga kami dikuatkan berkat bantuan para kudus-Mu ini, dan sambil mengikuti teladan mereka, kami maju dalam segala kebaikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 16 sampai 18. Marilah bersama-sama kita baca dan merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, keluarga, paroki, saudara-saudara yang pesta nama Santo Andreas Kim Taegon, Santo Paulus, para martir dari Korea. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, baiklah kalau kita sejenak mengenal siapa itu Santo Andreas Kim Taegon, Paulus Chong Hasang, dan kawan-kawan. Mereka adalah martir-martir pertama dari Korea, di mana gereja saat itu berkembang baik. Pewartaan iman di Korea mulai awal abad ke-17 oleh beberapa awam yang berhasil membentuk komunitas yang kuat dan tahan uji dalam iman, sampai kedatangan para misionaris dari Prancis. Kelompok-kelompok awal itu menjadi bagian dari 103 martir yang semuanya adalah orang-orang Korea, bersama 3 uskup dan 7 imam tarekat misionaris Paris yang dibunuh. Berita tentang kemartiran mereka mengukuhkan dan memberikan kesaksian yang sungguh nyata. Dan dari berita-berita itu ada surat terakhir dari seorang imam, Andreas Kim Taegon, yang berpesan, "Saat berada dekat dengan pertarungan, aku berdoa bagi kalian dan memohon supaya kalian berjalan dalam kesetiaan, dan akhirnya kalian masuk ke dalam surga. Kita akan bergembira bersama. Aku mencium kalian untuk yang terakhir kalinya sebagai tanda kasihku." Saudari-saudaraku yang terkasih, itulah sepenggal kisah singkat
para martir dari Korea. Dalam kehidupan kita, seberkas cahaya dari lilin kecil itu akan sangat berguna jika ada dalam kegelapan. Oleh karena itu bisa dipahami sabda Tuhan hari ini bahwa orang akan menyalakan pelita dan menaruhnya di atas kaki Dian agar cahayanya menyebar dan dapat dinikmati oleh banyak orang sehingga keberadaan pelita itu dirasakan manfaatnya. Yesus mengajarkan kepada para muridnya bahwa mereka adalah terang dunia. Dan Yesus menghendaki agar keberadaan mereka menjadi sesuatu yang berarti dan bermakna bagi dunia. Lewat kata dan perbuatan mereka, dunia akan diterangi sehingga tidak berjalan dalam kegelapan yang mencelakakan. Misi kita adalah menyelamatkan dunia dengan menjadi terang yang dapat dirasakan dan dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang jalan dalam kegelapan. Kalau kita ingin menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain, jangan tunggu besok. Tapi buatlah saat ini apa yang dapat Anda lakukan sekarang. Kita percaya Roh Kristus yang ada dalam diri kita ini akan senantiasa memancarkan sinar melalui kita. Maka dimanapun kita berada, kita menjadi cahaya Kristus yang menerangi jalan hidup bagi sesama kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya seperti para martir dari Korea ini yang juga menjadi terang, menjadi cahaya dalam kehidupan menggereja di Korea. Kita semua juga dipanggil yang sama untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.